Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilah Rizka dengan NIM 0204202102 dari kelas HES 1D. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai paragraf. Mulai dari hakikat paragraf, fungsi dan syarat paragraf, unsur paragraf, kerangka paragraf, serta macam-macam paragraf. Yang pertama yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan dari beberapa kalimat. Satu paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat. Jika paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, maka kalimat pertama merupakan kalimat utama dan kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf terdiri dari fakta dan opini yang berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian diberi pikiran penjelas berupa pendapat penulis. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang memiliki kepaduan yang sesuai dengan inti dari paragraf tersebut. Selanjutnya yang kedua, yaitu fungsi dan syarat paragraf. Ada beberapa fungsi pembentukan paragraf, di antaranya yaitu yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan, yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang, dan yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Kemudian, syarat-syarat pembentukan sebuah paragraf, yaitu di antaranya yang pertama, kesatuan, atau dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang kedua, kepaduan, atau hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Yang ketiga, isinya relevan dengan karangan. Dan yang keempat, pengembangan, atau sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Selanjutnya, bagian yang ketiga, yaitu unsur paragraf. Dalam pembentukan paragraf yang baik ada beberapa unsur, yaitu kesatuan, koherensi, dan pengembangan. Kemudian yang keempat, kerangka paragraf. Dalam penulisan sebuah paragraf, tentu terdapat sebuah kerangka sehingga memudahkan pembaca dalam memahami apa yang disampaikan dalam paragraf. Berikut saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam penyusunan sebuah kerangka paragraf. Yang pertama, menentukan tema. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Dan yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Kemudian, saya akan beranjak pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam paragraf. Paragraf dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu jenis paragraf berdasarkan isi, yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, dan yang ketiga, paragraf berdasarkan fungsinya. Jenis paragraf berdasarkan isi dibagi atas 5 bagian, yaitu yang pertama paragraf narasi, yang kedua paragraf deskripsi, yang ketiga paragraf eksposisi, yang keempat paragraf argumentasi, dan yang kelima paragraf persuasi. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis paragraf yang pertama, yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Ciri-ciri paragraf narasi adalah adanya latar tempat, waktu, ataupun latar suasana, adanya alur dan latar cerita, serta ditulis secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Selanjutnya, jenis paragraf yang kedua, yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-ciri paragraf deskripsi yaitu berisi penggambaran sebuah objek ataupun benda yang disertakan dengan jenis kata-kata sifat di dalamnya. Berikutnya, jenis paragraf yang ketiga, yaitu paragraf eksposisi.
Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Ciri-ciri paragraf eksposisi yaitu berisi informasi tentang petunjuk ataupun kiat-kiat kenyataan dan hal-hal lain yang dapat dibuktikan kebenarannya sehingga para pembaca bertambah wawasannya. Berisi uraian tentang sebuah peristiwa serta tidak bersifat membujuk ataupun memaksa pembacanya. Dalam pengembangan paragraf eksposisi terdapat beberapa teknik pengembangan. Yang pertama, teknik identifikasi, yang kedua teknik perbandingan, yang ketiga teknik ilustrasi, yang keempat teknik klasifikasi, yang kelima teknik definisi, dan yang keenam teknik analisis. Yang pertama, teknik identifikasi. Teknik ini dikembangkan dengan menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur yang membentuk suatu hal atau objek sehingga pembaca dapat mengenal objek itu dengan tepat dan jelas. Yang kedua, teknik perbandingan. Teknik perbandingan digunakan untuk mengungkapkan kesamaan-kesamaan atau perbedaan-perbedaan antara satu hal dengan hal yang lain. Yang ketiga, teknik ilustrasi. Teknik ini berusaha memberikan gambaran, contoh-contoh atau penjelasan yang khusus atau nyata. Bagian yang keempat yaitu teknik klasifikasi. Teknik klasifikasi merupakan suatu metode untuk menempatkan barang-barang atau mengelompokkan bermacam-macam subjek dalam suatu sistem kelas. Berikutnya, teknik yang kelima, yaitu teknik definisi. Definisi adalah penjelasan terhadap arti kata atau pengertian suatu kata, frasa, atau kalimat. Selanjutnya, teknik yang terakhir, yaitu teknik analisis. Teknik analisis merupakan cara memecah suatu pokok masalah. Teknik analisis ada beberapa bagian, yaitu yang pertama analisis sebab akibat, yang kedua analisis bagian, yang ketiga analisis fungsional, dan yang keempat analisis proses. Bagian paragraf yang selanjutnya adalah bagian yang keempat, yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Adapun ciri-ciri paragraf argumentasi yaitu berisi pendapat ataupun pendengar penulis terkait sebuah peristiwa, menyertakan fakta-fakta data dan contoh aktual yang mendukung pendapat sang penulis, pendapat atau pandangan yang dikemukakan secara analisis dan analogis, serta diakhiri kesimpulan dari penulis. Berikutnya, paragraf yang kelima yaitu paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Adapun ciri-ciri dari paragraf persuasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, isinya mengandung fakta serta bukti sebagai faktor yang kuat dalam mempengaruhi atau kalimat dalam bentuk ajakan. Yang kedua, tulisan mempunyai tujuan untuk mendorong atau mempengaruhi pada sebuah hal. Dan yang ketiga, bahasa yang dipakai dibuat provokatif, menarik, serta antusias. Hal tersebut dibuat supaya pembaca lebih yakin. Ada beberapa jenis paragraf persuasif, yaitu yang pertama persuasif politik, yang kedua persuasif pendidikan, yang ketiga persuasif advertensi, dan yang keempat persuasif propaganda. Bagian yang pertama persuasif politik. Sesuai dengan namanya, dipakai untuk hal di bidang politik yang masih ada hubungannya di bidang politik serta kenegaraan. Kemudian yang kedua persuasif pendidikan. Persuasif pendidikan biasanya dipakai oleh orang tertentu yang berkecimpung atau masih ada kaitannya dengan dunia pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya yang ketiga yaitu persuasif advertensi. Persuasif ini dipakai dalam bidang usaha atau dunia usaha, bertujuan mengenalkan sebuah barang atau jasa. Kemudian yang terakhir persuasif propaganda. Informasi adalah objek yang disampaikan pada persuasi propaganda. Oleh sebab itu, tujuan dari persuasi bukan hanya berhenti pada penyebaran informasi saja, melainkan dengan informasi diharapkan pembaca atau pendengar mau serta sadar guna melakukan sesuatu.
Jenis paragraf yang berikutnya adalah yang kedua, yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Beberapa pembagiannya yaitu yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diukuri dengan kalimat-kalimat penjelas. Kemudian yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dibagi dalam 3 jenis, yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas. Yang pertama, generalisasi. Generalisasi adalah pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Kedua, analogi. Analogi adalah pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat sama. Kemudian yang ketiga, hubungan kausal atau kausalitas. Hubungan kausal adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki hubungan sebab akibat. Jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Jenis paragraf berikutnya adalah yang ketiga, yaitu paragraf berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, paragraf dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama paragraf pembuka, yang kedua paragraf penghubung, dan yang ketiga paragraf penutup. Pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka disebut juga paragraf pendahuluan. Paragraf ini berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Kemudian yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung adalah paragraf yang berfungsi menghubungkan paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf ini berisi inti masalah yang akan diuraikan atau dikemukakan. Paragraf penghubung biasanya lebih panjang dibanding paragraf lain dan keseluruhan paragrafnya saling terkait. Selanjutnya yang ketiga, yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi, seperti kesimpulan uraian, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resume.